Dalam perayaan Natal ini, kami merasa kami bisa mengenal perbedaan yang ada. Selamat malam, rayakan Natal dengan sukacita. Terima kasih. Madi, saya seorang muslim dan saya sedih. Setiap tahun, menjelang perayaan Natal selalu ribut. Ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Malu-maluin aja. Padahal di kitab suci saya Al-Quran, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. Sekarang gini aja. Bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Sekitar fatwa Majelis Ulama tentang masalah atribut, itu fatwa nomor 56 2016. Banyak wartawan-wartawan yang menanyakan masalah ini. Karena itu kami menganggap perlu itu supaya sekaligus saja ya kami adakan press conference sekitar pernyataan, pandangan dan sikap MUI yang merupakan fatwa Majelis Ulama Indonesia ya terhadap penggunaan atribut keagamaan non-muslim yang menimbulkan pemahaman yang keliru tentang fatwa tersebut. Banyak sekali ditanggapi secara tidak proporsional ya, bahkan juga di luar konteks. Karena itu kami jelaskan bahwa fatwa Majelis Ulama ini adalah karena adanya situasi yang terjadi di masyarakat dan itu sudah lama ya, yaitu penggunaan atribut dan simbol keagamaan non-muslim yang terdapat pada syiar keagamaan non-muslim. Dan untuk memeriahkan keagamaan non-muslim itu ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, supermarket, department store, restoran, bahkan juga ada kantor pemerintah ya, yang mengharuskan karyawannya termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim itu. Karena itu muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Itu yang terjadi ya. Nah, untuk itu kemudian setelah Komisi Fatwa Majelis Ulama melakukan pengkajian, maka lahirlah fatwanya yang isinya satu, menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Yang kedua, mengajak atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Fatwanya itu dua itu ya. Tetapi di samping fatwa itu, maka Majelis Ulama juga meminta ya, satu, kepada pemerintah supaya memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar, serta menjaga toleransi beragama. Supaya ini jangan ada paksaan-paksaan itu. Ya, kemudian juga pemerintah harus mencegah, mengawasi, menindak pihak-pihak yang membuat peraturan dan melakukan ajakan, pemaksaan dan tekanan kepada pegawai atau karyawannya itu yang muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut itu. Ini rekomendasinya atau permintaannya kepada pihak pemerintah. Secara jelas fatwa tersebut sebenarnya ditujukan kepada umat Islam agar menjaga akidah dan keyakinannya serta melarang pihak manapun untuk mengajak atau memerintahkan kepada umat Islam untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim, karena hal itu bertentangan dengan akidah dan keyakinannya. Fatwa tersebut juga dibuat dalam rangka penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebinekaan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sebab ada yang mengatakan itu melanggar kebinekaan, justru itu bagian dari kebinekaan. Ya, jangan dirusak. Umat Islam ya, umat Islam, umat non-muslim ya
non-muslim. Sesuai dengan prinsip Islam, lakum dinukum waliyadin. Jangan orang Islam disuruh menggunakan atribut-atribut yang non-muslim. Nah, makna dari kebinekaan adalah kesadaran, menurut kami ini, terhadap perbedaan, termasuk perbedaan dalam menjalankan keyakinan agamanya. Dengan demikian, faktor penting dalam prinsip kebinekaan adanya saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain, dan setiap bentuk pemaksaan keyakinan kepada yang lain adalah bertentangan dengan hak asasi manusia dan konstitusi. Jangan ada paksaan-paksaan. Ini. Nah, fatwa MUI mempunyai daya ikat keagamaan, ilzam syar'i, merupakan panduan bagi umat Islam. Bagi umat Islam itu ilzam, mengikat, ya, dalam menjaga akidah dan keyakinannya, serta menjadi kaidah umum dan sumber inspirasi dalam pembentukan peraturan perundangan di Indonesia. Nah, jadi kalau kita meminta pemerintah untuk melakukan, karena itu menjadi tradisi, ya, yang sudah sering berjalan. Kan setiap ada masalah keagamaan, pasti yang diminta itu fatwa MUI. Waktu ada Gavatar, pemerintah akan melakukan eksekusi, menunggu MUI, fatwa MUI. Waktu ada apa itu yang menggandakan uang ke Kanjeng itu juga menunggu fatwa MUI. Dan beberapa kementerian di dalam rangka meletakkan imunisasi, masalah aborsi, masalah apa itu yang haji itu vaksin, ya, itu juga minta fatwanya kepada Majelis Ulama Indonesia. Jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia itu memang menjadi rujukan karena dianggap, apalagi kalau yang sudah ada undang-undangnya, seperti masalah-masalah keuangan syariah, perbankan, asuransi, masalah-masalah halal, itu semua menurut undang-undang didasarkan pada fatwa MUI. Jadi fatwa MUI itu menjadi rujukan di dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan, termasuk juga ketika aparat keamanan akan mengeksekusi aliran-aliran sesat, termasuk juga yang penyimpangan Ahmadiyah. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh, ya. Jadi tidak benar kalau fatwa MUI itu membuat gaduh, justru ditunggu dan diminta untuk dibuat. Ya, dan ini juga diminta oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat menyikapi kondisi seperti itu. Nah ini, jadi, dan di dalam beberapa hal, fatwa MUI menjadi sumber peraturan, menjadi kaidah penuntun, sumber inspirasi. Oleh karena itu, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama mengapresiasi kepada berbagai pihak, khususnya jajaran kepolisian dan juga kepala daerah, yang menjadikan fatwa yang 56 ini sebagai sumber rujukan dalam menjaga ketertiban dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Saya tahu beberapa Polres, beberapa bupati wali kota, ya, sudah melakukan itu semua itu. Dan untuk itu kami memberikan apresiasi, dan itu saya kira bukan sesuatu yang baru, karena memang fatwa MUI selalu menjadi rujukan dalam berbagai kebijakan-kebijakan baik pemerintah daerah maupun juga di pemerintah pusat. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai penjelasan, ya.